Semi yang mulia. Penyanyi itu singkat sekali yang mulia. Profesionalitasnya. Untuk Ariel tidak? Silakan untuk Ariel. Pada Ibu Lorensia PSD, yang ingin saya tertarik dengan tadi Ibu menyampaikan bahwa pasal 81 ini dibatasi oleh pasal 87. Yang ingin saya tanyakan pertama adalah apakah pasal 87 ayat 1 menjadi anggota LMK itu adalah suatu kewajiban hukum bagi para pencipta, atau itu merupakan option sehingga kemudian orang ribut dengan meminta membayar sendiri yang kemudian kita berpolemik mengenai imbalan wajar. Apakah narasi dari pasal 87 ayat 1 itu merupakan suatu kewajiban atau option? Yang kedua mengenai imbalan yang wajar, banyak tafsir mengenai ini, tapi setidaknya ada beberapa ketentuan yang bisa mendekati untuk kita katakan wajar atau tidak. Tadi sudah sebutkan peraturan Pak Menteri yang sebenarnya isinya hanya mengawinkan saja, mengawinkan apa yang sudah disetujui oleh para LMK. Nah, pertanyaan saya, apabila orang menagih langsung dengan jumlah pembayar, apakah menurut Ibu itu masih masuk imbalan yang wajar sebagaimana disebutkan undang-undang? Untuk hari satunya Pak Ahmad, Pak Tailan. Baik, majelis untuk Pak yang kedua. Mungkin saya dahului dengan proses mediasi di 95 ayat 4 itu dilakukan dengan sangat serius di kantor DJKI. Kami punya tenaga-tenaga mediator yang lulus dari pelatihan bersertifikat, dan itu suatu prosedur yang harus dijalankan. Nah, saya ingin tanya, apakah Bapak punya informasi pasal 95 ayat 4 itu juga diterapkan di instansi lain sehingga menjadi suatu proses tuntutan yang wajib dipenuhi selevel dengan Tuhan. Yang kedua adalah mengenai teori bahwa yang patut menjadi pidana hanya masalah Yang kurang lebih isinya adalah memberikan kuasa kepada LMK untuk mengkolek hak dari pencipta. Itu yang kurang lebih seperti itu ya, karena memang pada dasarnya pusing juga dari Sabang sampai Merauke kalau saya harus kolek sendiri. Itu aja. Dan terus untuk pertanyaan yang mulia hakim tadi, kenapa lebih ke penyanyi, kenapa nggak pencipta gitu kan ya? Siapa yang lebih menguntungkan kalau ditanya pribadi ke seorang Semi yang mulia? Penyanyi itu singkat sekali yang mulia. Dia harus hidup sehat, dia harus makan yang sehat kalau dia masih mau nyanyi sampai umur 70. Tapi sebagian kan biasanya itu hanya untuk yang beruntung. Kalau mungkin untuk penyanyi yang dia harus nyanyi di pagi hari, pagi udah antar anak sekolah, dia harus ya terbolak-balik lah hidupnya dengan orang normal. Saya pikir
dia harus benar-benar bekerja sekuat tenaga untuk punya tabungan yang cukup di hari tua, karena kalau penyanyi sudah sakit, sudah terbaring di rumah sakit, hak ekonominya sudah selesai. Ini menurut saya yang mulia. Jadi dia harus menerapkan hidup sehat atau mungkin kerja bagai kuda hingga dia punya tabungan sampai di umur yang mungkin juga dia tidak sakit, tapi mungkin karena sudah faktor usia ya tidak digemari lagi. Itulah penyanyi atau performer yang banyak kita kenal. Sedangkan kalau majelis hakim yang mulia bertanya kepada saya, lebih menguntungkan mana? Asal ini dengan catatan sistemnya berjalan dengan baik, sistem kolektifnya juga berjalan dengan baik, hak untuk pencipta berjalan dengan baik, saya bisa menjawab dengan 1000% pencipta jauh lebih menguntungkan. Karena apa? Mereka mendapatkan 3 hak langsung, dari mechanical, synchronize, sampai performing right. Bahkan kalau saya nggak salah ya, waktu saya mendirikan sebuah band itu ya, siapa yang menciptakan lagu paling banyak ya memang mendapatkan royalti yang paling banyak. Tahu gitu dulu kita debat habis-habisan siapa yang lagunya mau dipakai gitu loh. Karena waktu itu kami masih baru, jadi kami masih baru di dunia itu ya, kami hanya udahlah lagu yang kita tuakan saja lah, biar kita nggak banyak berdebat, biar band ini juga langgeng, nggak ribut-ribut. Tapi kalau taunya begini, saya dulu mau berdebat yang mulia, karena saya juga mau lagu saya yang dipakai gitu. Kalau saya tahu ternyata royaltinya jomplang sekali dengan yang hak terkait gitu ya, kayak pengisi gitar atau saya penyanyi. Lalu apakah pernah saya mendapat royalti? Itu memang harus saya tanyakan ke manajemen, karena saya nggak pernah mengurus tentang royalti. Dan tadi yang mulia juga menanyakan, apakah Anda tahu royalti sudah dibayarkan kepada pencipta? Jujur begini yang mulia, seperti yang Lesti Ade tadi bercerita, kami ini 11-12 sama Badut Sulap, 11-12 sama Badut Sulap, Badut Ancol ya, yang mulia bisa berpikir apa aja kami ini di atas panggung, apalagi yang bukan dikenal banyak kalangan luas, contohnya band Top 40 atau band-band cafe yang tidak dikenal luas, tidak punya fans ya, apalagi kalau kita tidak menjual jasa yang mulia. Cuma jasa itu aja yang kami punya. Kami punya keahlian main gitar, ya kami jual dengan suara gitarnya. Kami punya keahlian main bass, ya kami jual dengan suara bassnya. Kami bisa bernyanyi, ya itulah yang kami jual, itulah yang kami latih dari kecil. Bahkan mungkin ikut kursus, bahkan untuk mencapai seperti Lesti, untuk bertarung di TV nasional, mungkin dia harus jaga makanan, nggak boleh yang minyak, nggak boleh yang sembarangan. Itu untuk supaya dia mendapatkan kualitas yang luar biasa, sehingga jasanya bisa dijual kepada masyarakat luas. Untuk kami bisa tahu apakah royalti sudah dibayarkan kepada pencipta, jujur yang mulia, kami tidak tahu. Tapi kami punya harapan itu, sehingga kami mencantumkan di dalam kontrak bahwa segala sesuatu atau pembayaran royalti itu harus dibayarkan oleh penyelenggara. Dan saya rasa sebagai performer itu sangat-sangat cukup untuk memberitahukan atau berpihak pada seorang profesi pencipta yang mulia. Dengan kami memberikan petunjuk seperti itu dalam kontrak kami yang harus ditandatangani, itu menurut saya itu lebih dari cukup gitu loh. Karena memang kami performer, saya mewakili penyanyi, sangat-sangat ingin pencipta itu mendapatkan haknya dan hidup layak. Kenapa saya bisa bilang begitu yang mulia? Saya sedih, jujur saya sedih, ini sedikit curhat aja, saya harus menyampaikan ini biar tidak lupa yang mulia. Saya banyak meng-capture DM-DM yang masuk ke Instagram saya, di mana DM-DM ini membuat hati saya sedikit terusik dan sebenarnya sedih yang mulia. Kalau tadi yang mulia nanya, apakah kreativitas itu bisa terjadi tanpa kolaborasi?
mungkin 0,01 sekian persen ya. Karena sebuah lagu hakikatnya tidak bisa berdiri sendiri begitu mau selesai produksi dan dilempar ke masyarakat luas yang mulia. Butuh peran banyak tangan, butuh jasa banyak orang untuk sebuah lagu itu bisa dari genjrengan di kamar sampai genjrengan di studio hingga masuk ke album rekaman. Itu tahap-tahapnya butuh bantuan banyak tangan yang mulia. Itu entah berapa jasa. Kalau semua bisa teriak untuk minta keadilan mungkin tambah rumit yang mulia. Saya sedih, saya harus mengcapture banyak, ini hanya sebagian kecil. Saya bacakan sebentar yang mulia. Permisi Kak, saya mau mencoba berjualan lagu di sini. Saya berumur 34 tahun dan sudah ratusan lagu yang saya ciptakan semenjak SMP. Tapi sama sekali belum terekspos karena tidak memiliki koneksi ke dunia musik. Jujur saja saya mulai menyerah dengan mimpi saya. Mohon bantuannya, siapa tahu kakak berkenan menolong untuk membeli lagu ciptaan saya. Untuk harga dan ketentuan lainnya bisa kita bicarakan lebih lanjut. Terima kasih sudah berkenan membaca. Lalu saya harus balas apa yang mulia? Dengan kejadian seperti ini jujur saya balas, semoga ada kesempatan untuk kerjasama. Tapi dunia musik sedang tidak baik-baik saja. Saya takut untuk menerima lagu. Semoga ke depan konflik para pencipta lagu ini bisa selesai. Karena saya sangat memahami yang mulia, kolaborasi itu sangat tidak bisa dihindari. Mungkin di luar sana jadi saya bilang, lu bisa apa tanpa pencipta? Ya kita balik juga, pencipta bisa apa tanpa penyanyi, kan seperti itu. Itulah yang namanya kolaborasi yang mulia. Saling menguntungkan. Kami ini seperti air dan ikan, saling membutuhkan yang mulia. Jadi kalau konflik ini berkepanjangan hingga sampai ke titik bahwa seorang pencipta yang belum dikenal, bahkan dia harus mengubur mimpinya karena dia tidak punya akses ke dunia musik untuk mengenalkan lagu-lagunya ke kami penyanyi performer, sedih sekali yang mulia. Dia harus mengubur ratusan lagunya dan akhirnya harus cari pekerjaan yang lain. Karena jujur yang mulia, kami performer, penyanyi seperti Leslie akan takut sekali ke depannya, sangat berhati-hati untuk memilih pencipta. Siapa yang teman kami, siapa yang ayo guys kita kerjasama, siapa yang bukan. Karena kami punya ketakutan-ketakutan tersendiri yang dialami Lesti. Agak diringkas waktunya. Oke yang mulia. Jadi itu saja yang mau saya sampaikan. Yang tadi udah saya jawab beberapa. Apakah ada cerita tentang ini juga satu lagi? Apakah ada cerita tentang kesulitan terhadap LMKN? Saya harus jawab tidak ada yang mulia. Gitu. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Dari Lesti silakan.